Masih dengan DBS to the point bersama saya dan Nurdin Halid. Soal dua Golkar. Bung Nurdin, sebetulnya saya mungkin tidak terlalu berkepentingan siapa ketua umum Golkar. Tapi yang menjadi konsen sebagai wartawan, saya punya konsen cuma soal rekomendasinya. Pertama, rekomendasi di Bali itu menolak Perpu soal pilkada langsung. Sementara yang di Ancol mengatakan mendukung Perpu soal pilkada langsung. Lalu kemudian yang kedua, itu yang memperlihatkan perbedaan. Yang kedua, di sana berbicara soal di dalam KMP dan di luar KMP dan bersama pemerintah. Soal Perpu pilkada. Bagi saya itu melawan arus, betul itu Bung Nurdin? Ya, jadi gini. Sewaktu pandangan umum, betul. Rapat paripurna tentang pandangan umum, 34 DPD 1 didampingi oleh seluruh DPD 2-nya memberikan pandangan umum terhadap materi Munas, terhadap pertanggungjawaban DPP, dan isu-isu aktual. Antara lain adalah Perpu, Undang-Undang MD3, Undang-Undang Pileg, dan sebagainya. Gitu. Nah, memang mereka dalam pandangan umumnya itu menolak Perpu. Kenapa? Karena mereka ada suasana batin yang sama, ada sikap yang sama bahwa belum waktunya untuk kita pemilihan secara langsung. Setelah mereka melakukan pengkajian, pendalaman, dan merasakan 10 tahun ini, 2 periode lah, itu pilkada secara langsung. Banyak implikasi yang ditimbulkan. Nah, bayangkan seorang ketua partai, yang ketika Musda Golkar berjuang menjadi ketua partai, tentu mereka punya ambisi pribadi, normal saja dalam politik. Ingin menjadi bupati, ingin menjadi ketua DPRD, dan sebagainya. Ini tidak tercapai, baru dalam proses karena sistem. Undang-undang itu kan sistem untuk mencapai tujuan. Nah, mereka berpandang umum bahwa Perpu harus kita tolak. Kenapa? Karena kita mau pilkada melalui DPRD, begitu. Nah, saya sebagai pimpinan Munas terlalu dinamis, terlalu bersemangat. Nah, itu harusnya dibahas di komisi. Saya langsung menawarkan itu. Kemudian saya ketok palu bahwa menolak Perpu. Tapi setelah sidang komisi, Pak Don itu kemudian begitu kita mau, tapi ini belum ada keputusan. Belum. Karena sistem kita itu dah begitu ketok palu dibacakan surat keputusan. Nah, surat keputusannya nanti pada sidang paripurna berikutnya. Nah, ketika itu diinterupsi oleh Pak Abu Rizal Bakri sebagai Ketua Umum Demosioner dan Pak Akbar Tanjung bahwa tentang Perpu ini, bahwa mereka protes kepada pimpinan Munas bahwa kita tidak punya kewenangan menolak Perpu. Yang punya kewenangan menerima dan menolak Perpu itu adalah DPR RI. DPR bukan? Maka saya menawarkan kembali kepada seluruh peserta musyawarah. Tetapi kan DPR-nya kan depend on DPP bukan? Betul. Partai kan? Betul. Akhirnya keputusannya bukan menolak Perpu. Sama sekali nggak ada lagi keputusan itu. Jadi nggak ada itu. Nah, terus yang ada adalah Munas merekomendasikan kepada DPP terpilih untuk memperjuangkan di DPR pemilihan Bupati Wali Kota melalui DPRD. Sebab yang terjadi adalah ya mungkin media mungkin tidak terlalu banyak mengambil begitu substansinya. Ya. Yang terjadi adalah karena beberapa hari kemudian LSI itu melakukan survei dan itu betul-betul membuat di survei dan 82% publik itu mengatakan rekomendasi itu tidak bisa diterima. Artinya orang lebih suka memilih langsung begitu. Ya, oke, enggak apa-apa. Ini juga Partai Golkar juga kita merekomendasikan membentuk badan pengkajian undang-undang, antara lain undang-undang tentang pilkada ini. Nah, dalam 2 bulan ini sebelum sidang paripurna nanti awal persidangan kan itu kan dibahas itu Perpu. Sudah ada rekomendasi nanti perintah instruksi dari DPP kepada fraksi. Apakah pilkada secara langsung atau tidak langsung. Nah, ini waktu yang 2 bulan ini akan digunakan secara maksimal oleh Golkar. Jadi sekali lagi saya tegaskan, tidak ada keputusan Munas menolak Perpu. Ini penjelasan menarik dan penjelasan baru. Karena kemudian apa yang dirasakan, misalnya Pak SBY atau orang Partai Demokrat mengatakan Golkar mengkhianati perjanjian sebelumnya. Ya, itu yang saya sayangkan. Mestinya Pak SBY itu senior saya, tokoh yang saya sangat hormati. Beliau sangat berhasil lah. Khususnya saya kan juga ketua Jokopin, Pak Don. Itu beliau sangat berhasil. Itu mestinya kan telepon Pak Abu Rizal Bakri. Jangan dulu langsung di Twitter apa semua. Karena substansinya tidak begitu. Berbeda sekali. Golkar sama sekali sangat menghargai daripada komitmen yang dan saya secara pribadi tidak pernah melihat perjanjian itu, tidak pernah membaca perjanjian itu. Karena tidak terbayangkan ya
Bung Nurdin, karena kemudian ini akan ada sejumlah partai di dalam KMP yang akan bisa meninggalkan Golkar sendirian kalau jalan pikiran seperti itu loh. Nah, tidak. Karena semua nanti ini akan dibicarakan di KMP. KMP Pak Don sangat solid. Ya, untuk kepentingan bangsa dan negara, KMP sangat solid. Dan KMP ini tidak pernah ada niat sedikit pun untuk menjadi oposisi pemerintah dalam pengertian inkonstruktif, tapi pengertiannya adalah konstruktif, bukan destruktif. Gitu. Artinya peta ini masih bisa berubah. Artinya soal Perpu Pilkada ini masih bisa berubah dan Golkar rekomendasi yang di sana itu bisa tidak ada artinya apa-apa kalau kemudian bisa, makanya bunyinya rekomendasi. Awalnya keputusan, Pak. Awalnya keputusan. Kemudian rekomendasi. Kalau keputusan wajib DPP melaksanakan. Kalau tidak melaksanakan melanggar keputusan Munas. Tapi kalau rekomendasi bisa iya, bisa tidak. Artinya tergantung perjuangan. Tapi ceritanya kan begini. Ini cerita teman yang meliput di lapangan yang lebih senior ya. Dia bilang katanya, "Ndak, ini rekomendasi ini adalah gula-gula untuk DPD untuk kemudian memperkuat suaranya untuk ARB pada Munas di Bali." Setiap kompetisi politik pasti ada jualan. Itu betul. Nggak mungkin nggak ada jualan. Pak Joko Widodo bisa jadi presiden karena jualannya sangat bagus. Itu betul. Sangat bagus, ya kan? Disenangi oleh rakyat. Itu jualannya sederhana tapi mudah dicerna oleh rakyat. Ya. Memang ARB, tapi bukan ARB dalam konteks untuk menjadi ketua umum, karena ARB itu sebetulnya tidak mau jadi ketua umum, terus terang aja. Itu saya bisa pertanggungjawabkan dunia akhirat. Itu. Sebagian besar kita berpandangan bahwa kalau kita hendak merebut kemenangan itu, maka harus di luar pemerintahan. Kenapa? Karena di luar pemerintahan kita akan lebih produktif memperjuangkan kepentingan rakyat. Artinya kalau presiden dan wakil presiden, pemerintah lah begitu, membuat program pro rakyat, Golkar KMP akan tampil terdepan untuk mendukung. Tapi apabila tidak pro rakyat, pasti kita memberikan kritikan dan mencari solusi. Itu. Bung Nurdin, kita akan lanjutkan perbincangan kita setelah ini.